Shalom anak-anak, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Pagi ini kita bertemu lagi untuk mata pelajaran agama. Miss Marlin berharap semuanya tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Anak-anak, sebelum kita memulai belajar, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami sangat bersyukur untuk pertolongan Tuhan. Pagi ini kami mau belajar. Tuhan tolong kami, berkati kami semua, berikan hati yang sungguh-sungguh untuk mau belajar. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, pagi ini kita akan masuk di pelajaran 10 ya, dengan tema Aku terbatas, Tuhanku tak terbatas, dalam Keluaran 4 ayat 10 sampai 17. Bagian pertama itu A. Tidak ada manusia yang sempurna. Anak-anak, di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna, baik itu secara fisik, emosi, ataupun kecerdasan. Karena itulah tidak seharusnya seorang bermegah atau membanggakan diri. Dari kesemuanya itu ada satu hal yang harus kita perhatikan, yaitu kelemahan bukanlah hal yang utama. Namun, hal yang terpenting adalah apa yang kita kerjakan ketika kita menyadari bahwa ada kelemahan dalam diri kita. Anak-anak, Tuhan mengizinkan kelemahan itu terjadi dalam diri kita dengan tujuan agar kita belajar rendah hati dan juga untuk menunjukkan kuasa Tuhan atas kita. Dengan kelemahan yang ada, Tuhan mau untuk kita tetap bersyukur dan rendah hati. Anak-anak, kita mau lihat di bagian B. Tuhan memuliakan manusia dalam keterbatasannya. Di dalam Alkitab banyak menceritakan kisah orang biasa yang memiliki banyak kelemahan, tetapi hidupnya dipakai Tuhan secara luar biasa. Nah, kita mau lihat contoh dalam Perjanjian Lama itu adalah Musa. Sebelum menjadi pemimpin besar bagi bangsa Israel, Musa adalah orang yang tidak percaya diri dan tidak merasa layak. Anak-anak bisa membaca di dalam Keluaran 4 ayat 10. Musa merasa tidak mampu untuk melakukan tugas itu, tetapi Tuhan menegaskan bahwa ia tahu Musa memiliki keterbatasan, tetapi Tuhan memanggil dan akhirnya mengutus Musa. Anak-anak, selama 40 tahun Tuhan memakai Musa memimpin Israel keluar dari Mesir. Nah, anak-anak, ketidakpercayaan diri Musa tidak menghalangi Tuhan memanggil dan memakainya. Keterbatasan Musa tidak menghalangi melaksanakan dan menggenapi pekerjaan Tuhan. Kita belajar dari kehidupan Musa. Walaupun Musa memiliki keterbatasan dan kelemahan, tetapi Tuhan memakainya. Begitu juga dalam kehidupan kita, anak-anak. Walaupun kita memiliki keterbatasan dan kelemahan, Tuhan tetap mau memakai kita. Bagian C, keterbatasan jangan menjadi penghalang untuk pengembangan diri. Anak-anak, kurang percaya diri merupakan keadaan di mana seseorang menganggap dirinya lebih rendah dari orang lain, atau tidak percaya pada kemampuan diri sendiri, serta selalu menganggap bahwa orang lain lebih baik dari kita. Atau rasa minder yang dimiliki akan berdampak negatif bagi perkembangan kita. Anak-anak, dengan keterbatasan yang kita miliki saat ini, jangan menjadi penghalang untuk kita memiliki pengembangan diri. Karena setiap kita pasti memiliki kelemahan dan kelebihan, tetapi mari kita belajar untuk menghargai semuanya itu. Untuk itu sudah seharusnya kita berusaha untuk mengurangi bahkan menghilangkan rasa minder yang sering kita alami saat ini. Nah, kita mau lihat bagaimana caranya. Yang pertama, cobalah temukan kelebihan dalam diri kita. Setiap kita pasti memiliki kelemahan dan juga kelebihan, tetapi jangan terpaku dengan kelemahan kita saat ini. Lihatlah dalam diri kita dan temukan kelebihan kita.
Kita pasti banyak memiliki kelebihan yang cukup unik dari orang lain. Tidak perlu merasa malu dan rendah diri. Jadi anak-anak, setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangan, tetapi jangan pernah merasa minder dengan kelebihan kita. Tapi kita belajar untuk tetap maju dan kembangkan apa yang menjadi kelebihan kita. Poin yang kedua, manfaatkan kesempatan untuk tampil. Anak-anak, orang-orang terdekat pasti mereka mengenal kita. Jika mereka minta kita untuk memberikan pendapat, atau misalnya di sekolah jika diberikan kesempatan untuk berbicara, itu adalah waktu kita untuk melatih mental kita di depan teman-teman kita dan juga guru kita. Jangan pernah takut, karena jika ada kekurangan pasti kita bisa untuk memperbaikinya lagi. Anak-anak, ini poin yang ketiga, bergaullah dengan banyak orang. Semakin kita banyak bergaul dengan orang lain dan memiliki banyak teman, kita akan menjadi semakin mengenal bahwa ada begitu banyak pribadi di luar kita dengan kelemahannya masing-masing. Jadi anak-anak, proses ini akan membantu kita untuk mampu menerima keadaan bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Demikian pula dengan diri kita. Belajarlah dari kelebihan mereka dan jadikan itu motivasi bagi pengembangan diri kita. Anak-anak, semakin kita banyak memiliki teman atau orang-orang terdekat kita, semakin kita banyak bergaul, semakin kita banyak melihat bahwa mereka juga punya kelemahan dan kekurangan. Jadi kita belajar apa yang menjadi kelebihan kita bisa memberikan kepada mereka, dan apa yang menjadi kelemahan mereka atau kelebihan mereka kita bisa menjadikan itu motivasi. Kekurangan dan keterbatasan kita dalam hal apapun bukanlah suatu kebetulan. Semuanya itu merupakan rencana Allah. Dia menggunakan setiap ketidaksempurnaan kita untuk kemuliaannya. Cara Allah mengatasi sesuatu yang kita sebut keterbatasan adalah tidak dengan menghilangkannya, tetapi memberkatinya dengan kekuatan serta menggunakannya untuk kebaikan. Anak-anak, kekurangan dan keterbatasan kita bukanlah suatu kebetulan, tetapi semua ada dalam maksud dan tujuan Tuhan. Kita bisa melihat contoh tadi dari perjanjian lama, yaitu Musa. Ketika Musa mengatakan bahwa Tuhan, saya ini tidak bisa, atau saya punya kelemahan, saya tidak bisa berbicara, itu tidak menghalangi Tuhan untuk tidak memanggil dan mengutus Musa. Tuhan memakai Musa untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Begitupun juga kita anak-anak, kita terbatas, kita tidak mampu, tetapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang tidak pernah terbatas. Jadi belajar menghargai setiap keterbatasan kita, kelemahan kita, dan terus bersyukur untuk setiap kelebihan yang Tuhan terus berikan bagi kita. Anak-anak, sampai di sini saja materi kita untuk hari ini ya. Tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati. Minggu ini Miss Marlin tidak memberikan tugas, tetapi Miss Marlin berharap kalian bisa mempelajari setiap video yang ada, karena kita akan mereview nanti. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita bersyukur ya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami sangat bersyukur untuk pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Kami sudah selesai belajar. Tuhan menolong berkati kami semua. Berikan hikmat kemampuan daripada Tuhan agar kami mengerti setiap materi yang ada. Mbak juga berdoa untuk anak-anak. Kiranya Tuhan terus berikan mereka kesehatan, hikmat daripada Tuhan agar mereka tetap semangat untuk belajar. Berkati kedua orang tua dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan menolong berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.